Halo teman-teman, dunia persilatan Cortex ini masih seru teman-teman ya. Dunia tipu-tipu dan panggung sandiwara ini masih sangat-sangat seru untuk kita nantikan berita-berita terbaru. Ini ada berita baru yang bikin kita semua kaget juga ya. Ketua Komisi 11 DPR sekarang justru mengatakan bahwa Cortex adalah penyebab penerimaan pajak anjlok. Padahal kan Sri Mulyani nggak ngomong gitu ya. Sri Mulyani tidak pernah mengatakan bahwa akibat dari penerimaan pajak anjlok adalah Cortex. Berarti kan si Miss Bakum ini memfitnah si Menteri Keuangan atau dia boleh dibilang menghina loh ya. Bahaya sekali nih si Menteri ini, si Pak Miss Bakum ini ya, berani sekali. Mari kita nonton teman-teman ya. Mudah-mudahan gue tidak salah persepsi ya. Kita baca dulu deh beritanya ya. Ini dari republika.co.id. Beda dengan Kemenkeu, Ketua Komisi 11 DPR, ini kan Pak Mis Bakum ya, masih dia bukan sih? Yang mantan pegawai DJP loh dia. Ungkap bahwa Cortez adalah penyebab penerimaan pajak anjlok. Wah, ini penghinaan terhadap Sri Mulyani ini. Sri Mulyani ngomong gitu loh. Sri Mulyani tidak ngomong gitu loh. Mohon maaf nih Pak Mis Bakum ini ya. Ketua Komisi 11 Muhammad Misbakum menyebut permasalahan teknis dalam penerapan SIAP atau Cortex berimbas pada defisit anggaran APBN mencapai 31,2 triliun. Bukan 31 triliun ya, 31%, Pak ya. Mohon maaf. Kalau nggak salah ya, mudah-mudahan gue tidak salah. Meski Cortex didesain untuk memudahkan administrasi perpajakan negara, ketidaksiapan implementasinya justru menjadi bumerang menghantam warga negara kita sendiri ya. Ketika diimplementasikan sejak 1 Januari, implementasi ini kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan teknikal dalam pelaksanaan di lapangan, sehingga mengganggu data-data penerimaan pajak kita, mengganggu akses pembayaran pajak kita, dan sebagainya, kata Miss Bakum dalam acara Capital Market Forum 2025. Gila, gila. Ini di depan umum loh dia ngomong ngomong seperti ini loh. Waduh, ini mantan pegawai DJP loh ya, mantan anak buah Sri Mulyani loh, berani ngomong gini loh. Waduh, waduh, waduh. Padahal baru beberapa minggu sebelumnya dia bersidang dengan Menkeu atau dengan si Dirjen Pajak ya. Sidangnya dibuka untuk umum, kemudian ditutup untuk umum. Dia sendiri menawarkan kepada si oknum Dirjen, dan Dirjen dengan santai mengatakan kami mau tertutup untuk umum. Memang bangke ini orang-orangnya, sandiwara semua ini. Tapi sekarang bagaimana sandiwara yang berlanjut nih? Miss Baku menjelaskan bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan 30% ya, bukan 31 triliun ya, tapi 30% pada Februari 2025. Begitu juga dengan penerimaan PNBP yang turut mengalami penurunan akibat lesunya harga komoditas, meski masih dalam batas normal. Di sisi lain, penerimaan kepabean bea cukai justru mengalami kenaikan. Ya, bea cukai mah wajar ya, kita tahu sendiri ya. Karena penerimaan bea cukai juga naik, sebenarnya tidak wajar penerimaan pajak turun katanya ya. Tidak sewajarnya penerimaan pajak turun. Karena apa? Kalau penerimaan kepabean dan cukai naik, penerimaan pajak pasti harusnya naik. Jadi kalau ada penerimaan pajak turun, pasti ada problem teknikal korteks yang belum bisa kita jelaskan di mana letak permasalahannya sebenarnya. Lah kok belum saya jelaskan, Pak? Bapak sudah mengundang tim ahli IT belum? Ya, IWP sudah kirim surat loh ke Komisi 11. Kok nggak dibalas, Pak Misbakum? Gimana gimana Pak Misbakum? Ngomong doang nih orang-orang ini ya. Cari dong ahli-ahli IT, minta pendapat mereka. Jangan panggil Sri Mulyani ataupun Dirjen Pajak. Kalau panggil mereka, dia pasti bilang, baik-baik saja Pak, nggak ada masalah dengan sistem kami. Mampus lu digituin sama dia ya. Kendati demikian, ia optimis bahwa penerimaan pajak akan mengalami pemulihan pada Maret Maret dan April seiring masuknya pelaporan SPT PPh dari wajib pajak individu dan korporasi di DJP. Enggak 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 masuk enggak Pak, enggak akan terjadi. Oke, goal mari taruhan ya. Siapa yang mau taruhan sama gua? Penerimaan pajak pada bulan Maret pasti anjlok lagi. Lu mau mengatakan bahwa penerimaan pajak akan naik hanya gara-gara ada SPT tahunan WP, OP dan Badan? Enggak juga. Tahun lalu kan juga ada SPT, OP dan Badan. Lu kalau mau bandingkan Maret ini dan Maret lalu, pasti turun juga. Karena Maret lalu juga ada SPT, OP, dan Badan, gitu ya. Jadi nggak bisa. Pasti jatuh lagi. Maret. Sama aja, masih error nih Maret nih. Situasi ini pasti biasanya kita akan mengalami rebound ketika kita masuk bulan Maret dan April. Memang betul rebound, tapi kalau mau lu bandingkan year on year, jatuh lagi sama aja gitu loh. Kan ini perbandingan year on year, pakai persentase ya, bukan pakai rupiah. Dan kita mulai recover. Dan kemudian baru kita PPh pasal 25 dan seterusnya itu mulai di bulan-bulan selanjutnya. Salah nih Pak Misgab. Nggak ngerti pajak nih orang nih ya.
Kemudian Misbakum kembali menambahkan pentingnya kehati-hatian pengelolaan APBN. Komisi 11 katanya terus berupaya menjaga defisit tetap berada di angka 2,53% dari PDB. Pertanyaan gua gini Pak Misbakum, apakah sudah deadline 7 hari yang diberikan kepada Dirjen Pajak untuk membuat laporan kepada DPR? Sudah atau belum? Kalau sudah, mana laporannya? Mana meetingnya? Mana rapatnya? Mana rekamannya? Ayo dong ya. Jangan cuma ngomong doang. Mana laporannya yang 7 hari katanya dikasih waktu kepada Dirjen Pajak? Kami nih wajib pajak kalau dikasih waktu 7 hari kami tidak lakukan, kami digencet, diberampok, kami diperas sama si oknum. Tetapi kalau Dirjen Pajak dikasih waktu 7 hari, kalau dia nggak lakukan, apa akibatnya, Pak? Apa sanksinya, Pak? Sanksinya dikasih minum es teh manis kali ya. Bercanda Pak ya, Pak Misbakum ya. Kementerian Keuangan membantah sistem Kortes menjadi pemicu. Nah. Misbakum bilang gara-gara Kortes, Kemenkeu bilang bukan Kortes. Ini berarti siapa yang fitnah siapa ini? Siapa yang menghina siapa ini? Waduh, mau berantem nih dua lembaga ini ya. Kementerian Keuangan membantah sistem Kortes jadi pemicu melambatnya penerimaan pajak Februari ya. Realisasi penerimaan pajak Januari hingga Februari tercatat sebesar 183 dibandingkan tahun lalu 269 triliun. Gila. Namun Wakil Menteri Keuangan Pak Anggito menyatakan perlambatan itu merupakan suatu hal yang normal. Nah ini, aduh orang pinter kok kayak orang bodoh gitu Pak Anggito. Nggak perlu, Pak, semua orang sudah tahu, Pak. Itu semua orang sudah tahu. Bapak mesti ungkapkan dengan jujur, kemudian perbaiki sistemnya. Kalau Bapak terus berpura-pura atau bersembunyi di balik kebohongan seperti ini atau ketidakbenaran seperti ini, Bapak kehilangan yang namanya reliabilitas gitu ya. Kita nggak bisa percaya sama lu karena kita tahu lu bohong. Kita tahu lu nggak benar ngomongnya, gitu loh. Lu mau bersembunyi di balik ungkapan-ungkapan yang positif seperti ini, padahal lu tahu sendiri di mana error-nya kan? Pak Anggito. Tidak ada hal yang anomali, sifatnya normal saja. Apanya yang normal? Sejak kapan bisa turun 30% APBN? Ah, udahlah, nggak usah marah-marah lagi lah. Secara tren historis, penerimaan pajak bulan Januari-Februari cenderung menurun dibandingkan Desember tahun sebelumnya. Kok Desember? Bandingkan dengan Januari-Februari juga dong. Penerimaan akan meningkat pada Desember imbas Natal dan Tahun Baru. Kemudian penerimaan menurun usai pergantian tahun seiring kembali normal transaksi penerimaan. Adapun untuk pajak Januari-Februari, Anggito menyebut ada dua faktor yang memicu perlambatan penerimaan, yaitu penurunan harga komoditas dan dampak kebijakan administratif. Menteri Keuangan yang Sri Mulyani bla 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 bla. Ya, sejumlah komoditas utama mengalami penurunan harga, di antaranya batu bara, Brent, dan nikel. Sedangkan dari segi kebijakan administratif, penerimaan tarif efektif TER ya menjadi salah satu yang mempengaruhi kinerja pajak. Anggito menjelaskan penerapan TER menimbulkan lebih bayar sebesar 16 triliun. Salah siapa? Salah lu sendiri yang bikin aturan TER begitu. Ya elah. Lebih bayar itu kemudian diklaim kembali pada Januari dan Februari. Selain TER, relaksasi penerimaan pajak PPN dalam negeri menjadi faktor berikutnya. Pada 2025, pemerintah memberikan kebijakan relaksasi pembayaran PPNDN selama 10 hari, sehingga pembayaran dilakukan maksimal 10 Maret, ya kan harusnya tanggal 28 Februari. Bila dampak relaksasi juga dihitung, maka rata-rata penerimaan PPN adalah 69 triliun atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu. Nah, ini orang-orang goblok nih bikin aturan, bikin pemikiran seperti ini ya. Bercanda-bercanda ya Pak ya, Pak gitu ya. Bukan goblok Pak ya. Apa istilahnya gue ya? Kurang presisi. Itu menjelaskan kenapa Februari agak berbeda dengan pola tahun lalu. Tapi setelah dinormalisasi dan dampaknya diketahui sampai dengan 10 Maret, maka polanya sama seperti yang normal. Gua speechless gua sama orang-orang ini ya. Jadi seharusnya pejabat itu membuka apa adanya. Karena kita semua sama-sama tahu ya. SST kita ini sama-sama tahu apa yang nggak beres, apa yang bermasalah. Harus diungkapkan dengan jujur. Memang kontes ini bermasalah, kami tutup aja deh, kami penjarain tuh semua-semua oknumnya gitu ya. Kemudian kita kembali ke sistem yang lama, kita perbaiki sistem yang lama gitu ya. Cuman kan kalau dia bikin pengumuman seperti itu, nanti diri dia sendiri masuk penjara kan bahaya ya. Jadi Sri Mulyani juga ngeri-ngeri sedap nih kalau sampai dia mundur, kalau sampai dia turun, dia sendiri masuk penjara kan nggak berani dia. Jadi banyak beberapa ya ahli ekonomi atau ahli hukum berpikir, orang ini tidak mundur bukan karena dia tidak mundur, tapi justru dia khawatir kalau dia mundur,
dia dikorbankan gitu ya. Jadi dia tidak boleh mundur, dia harus tetap ada di singgasana, sehingga seolah-olah ini singgasana masih bagus, seolah-olah ini kerajaan masih bagus. Karena kalau dia sampai step down, dia turun, dia dulu dikorbankan, dia dulu penjara gitu ya. Konoha story is back, teman-teman ya. Sampai jumpa, semoga terbantu.